Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Begitu juga kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang, sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul, kembali kita dipertemukan. Guna dan tak lain adalah untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan fikih, ya. Meskipun dalam suasana yang sedang mati lampu, tapi insya Allah tidak mengurangi daripada keutamaan bila mana kita bermajelis ilmu. Justru dengan kondisi seperti ini, tapi kita tetap semangat untuk mengikuti kajian, maka itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dalam keadaan kita dalam keadaan normal, ya. Bukan berarti kita selalu mengharapkan kondisi seperti ini, ya. Sebagaimana kaidah mengatakan, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya rintangan, besarnya halangan ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan. Salawat dan salam juga semoga senantiasa curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian fikih kita terkait dengan permasalahan wudu, yang mana kemarin kita sudah membahas terkait dengan definisi wudu, kemudian syarat-syarat sahnya wudu, dan juga terkait dengan rukun wudu, yang mana itu terkait dengan membasuh 4 anggota wudu, yang mana membasuh wajah secara sempurna, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, yang mana itu juga termasuk telinga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-udhunani minar ra'si, 2 telinga itu termasuk bagian daripada kepala. Kemudian yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian ditambah daripada itu terkait dengan rukun wudu, yaitu kita harus melakukannya secara tertib, nah, kemudian secara berkesinambungan atau mualah. Dan pada permasalahan yang kelima, maka di sini kita akan membahas terkait sunanuhu, yaitu sunnah-sunnah wudu, ya. Sunnah-sunnah wudu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu. Jadi memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang dianjurkan juga dilakukan ketika kita ingin berwudu. Nah, dan insya Allah ketika melakukannya tentunya kita akan mendapatkan pahala. Tapi meskipun tidak dilakukan, itu tidak akan membatalkan wudu. Nah, meskipun yang namanya sunnah ini, jadi meskipun tidak dilakukan, maka itu tidak membatalkan
ibadah wudu kita. Tapi jika dilakukan tentunya itu lebih baik dan menambah keutamaan, menambah kesempurnaan daripada wudu kita. Wa tusamma hadhil af'al bi sunanil wudu. Kemudian yang pertama yaitu di antara sunnah-sunnah wudu yang patut kita lakukan sebelum kita ketika kita berwudu adalah at-tasmiyah fi awwalihi, yaitu mengucapkan basmalah di awal ketika kita berwudu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Tapi la di sini sebagaimana para ulama mengatakan yaitu la litakmil, la sebagai kesempurnaan. Jadi meskipun kita tidak mengucapkan basmalah seumpama, itu tetap tidak membatalkan wudu kita, karena mengucapkan tasmiyah di sini menurut pendapat yang dipilih oleh penulis adalah ia merupakan sunnah daripada wudu. Jadi tidak sempurna wudu, terjemahannya yang sesuai dengan kaidah bahwasanya la ini adalah litakmil, untuk kesempurnaan, maka tidak sempurna wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Jadi sebelum kita berwudu kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua tangan. Nah, itu ketika, atau ada juga yang ketika mereka mengatakan mengucapkan basmalah bersamaan pada saat kita mencuci kedua tangan. Kemudian yang kedua, min sunanil wudu, diantara juga sunnah-sunnah wudu, ini sudah kita bahas sebelumnya, adalah as-siwak, yaitu terlebih dahulu kita bersiwak atau menggosok gigi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Andaikan aku khawatir tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka agar setiap kali hendak berwudu maka mereka bersiwak. Nah, meskipun tidak jadi diwajibkan, maksudnya perkaranya tidak diwajibkan oleh Nabi SAW, tapi kita hendaknya setiap kita berwudu mau sholat, maka kita lebih baik adalah untuk bersiwak terlebih dahulu atau menggosok gigi. Kita istihbab, kita menghadirkan niat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, selanjutnya di antara perkara daripada sunnah wudu adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu. Nah, membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Nah, dzalika idz kana yaghsilu kaffai thalathan kama warada fi sifati wudu'ih, yaitu berdasarkan perbuatan Nabi SAW, karena beliau itu selalu membasuh kedua telapak tangannya sebelum beliau berwudu 3 kali. Sebagaimana banyak riwayat menyebutkan terkait tata cara wudu beliau. Tapi Bapak Ibu sekalian, jadi ini kalau misalnya kita bangun daripada tidur ya, jadi ada juga terkait mencuci kedua tangan itu merupakan kewajiban. Kapan itu? Jika seseorang baru bangun dari tidurnya. Nah, jadi pendapat yang mayoritas yang roji menyebutkan bahwasanya di situ ada kewajiban mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mencuci tangan untuk berwudu. Jadi dibedakan ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW menyebutkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaksil yadahu fil ina hatta yaksilaha thalathan. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya terlebih dahulu ke dalam bejana. Kenapa Nabi menyebutkan jangan mencelupkan terlebih dahulu tangannya ke dalam bejana? Karena di antara praktek wudu Nabi SAW yang banyak diriwayatkan oleh sahabat, sebagaimana dicontohkan oleh Utsman bin Affan ketika berwudu, beliau pernah menyuruh hambanya menyuruh pembantunya untuk mengambil air wudu di dalam sebuah bejana. Nah, tapi beliau tidak mencelupkan terlebih dahulu tangannya ke dalam bejana. Tapi pertama kali bagaimana? Beliau mencuci kedua tangannya dulu dengan cara menumpahkan air. Setelah dicuci, barulah Utsman mencelupkan tangannya ke dalam bejana tersebut dan memulai perkara atau perbuatan-perbuatan terkait dengan wudu.
Makanya Nabi mengatakan di sini, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan dulu tangannya ke dalam bejana, ya. Mungkin pada saat orang ingin berwudu, ingin mencelupkan tangannya ke dalam bejana untuk mencuci, mengambil air untuk dicuci, tapi kata Nabi jangan, hatta yaksilaha thalathan, hingga ia mencucinya 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat siyaduhu. Karena ia tidak mengetahui di mana tangannya terletak berada ketika dia tidur. Adakah orang yang tahu ketika sedang tidurnya dia tahu di mana posisi tangannya? Bisa jadi sudah masuk ke dalam celananya, ya, dia garuk pantatnya misalnya, ya. Nah, seperti itu. Kita tidak tahu di mana letak tangan kita ketika kita tidur. Bisa jadi sudah menyentuh najis, dan ketika di situ ada kotoran dan kita langsung celupkan tangan kita ke dalam bejana atau ke dalam ember untuk dicuci, maka airnya yang harusnya kita bisa pakai untuk berwudu berubah menjadi air mutanajis, air yang bernajis. Makanya Nabi mengatakan, jangan mencelupkan, jika kalian bangun dari tidur, maka jangan mencelupkan tangan kalian ke dalam bejana, sehingga mencucinya 3 kali terlebih dahulu, di luar daripada bejana. Karena dia tidak tahu di mana letak tangannya ketika dia tidur, ya. Bisa jadi juga misalnya istri tidur, tapi tangannya diambil oleh suaminya, entah diletakkan di mana, ya, misalnya. Maka diwajibkan untuk mencuci terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi makanya di situ para ulama mewajibkan itu, mencuci tangan itu di luar daripada wudu terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi di sini yang dimaksud penulis di sini yang termasuk sunnah Nabi, sunnah wudu adalah membasuh kedua telapak tangan di awal wudu, yaitu di luar tadi mencuci tangan ketika seorang bangun dari tidurnya. Nah, kan biasanya kebiasaan kita berwudu ketika mengawali wudu itu mencuci tangan, membasuh kedua tangan sampai di sela-sela, bahkan sampai di jarinya di sela-sela dicuci, sebagaimana berharap kedua tangan kita itu bersih, ya, dari kotoran. Itu. Jadi mencuci tangan itu termasuk sunnah, ya, bukan daripada fardu wudu, rukun wudu. Kemudian selanjutnya adalah al-tamadmadah wal istinsyaq, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim, yaitu berkumur dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung secara mendalam bagi orang tentunya yang mereka tidak dalam keadaan berpuasa. Jadi di antara juga sunnah wudu adalah berkumur-kumur. Kemudian ketika dia berkumur-kumur, maka sambil menghirup air masuk ke dalam hidungnya. Tadinya saya sudah sampaikan kepada Pak Ketua, insyaallah atau pekan kemarin, insyaallah pekan depan kita sambil praktek wudu, ya. Tapi kondisi dalam keadaan mati lampu, mungkin insyaallah bisa kita tunda ke pekan depan. Jadi ketika kita berwudu setelah mencuci kedua telapak tangan, maka ketika berkumur-kumur, maka itu di situ disunnahkan, dianjurkan juga adalah untuk menghirup air masuk ke dalam hidung. Itu namanya istinsyak. Istinsyak. Bahkan itu Nabi mengatakan serius, ya. Wabalik fil istinsyak. Maksimalkanlah ketika beristinsyak, maksimalkanlah menghirup air masuk ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali seseorang yang dalam keadaan berpuasa, karena dikhawatirkan nanti bisa sampai masuk ke dalam tenggorokannya. Nah, itu. Jadi seorang ketika kita berkumur-kumur, mengambil air untuk berkumur-kumur, maka ada juga yang kita hirup untuk masuk ke dalam hidung kita. Nah, itu diantara sunnah daripada wudu. Kemudian selanjutnya ad-dalk wa takhlilul lihyal kathifa bil ma'i hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Kemudian menggosok lengan, ya, dan menyalang-nyalang jenggot, menyala-nyala jenggot yang tebal dengan air, sehingga air itu bisa masuk ke dalam menyentuh kulit daripada jenggotnya. Nah, ini bagi yang jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat dianjurkan untuk menyala-nyala. Tapi bagi yang jenggotnya minimalis itu diwajibkan, ya, karena kalau jenggotnya masih minimalis, ya, masih pendek, ya, itu diwajibkan untuk bisa sampai menyentuh kulit yang ada di dagu, ya, batas wajah. Tapi kalau jenggotnya tebal,
Itu dibedakan antara seorang yang berjenggot tebal dengan berjenggot yang masih tipis, minimalis. Kalau jenggotnya tebal itu termasuk sunnah untuk betul-betul sampai menyala-nyala jenggot. Makanya penulis di sini masukkan ke dalam perkara sunnah. Perkara sunnah. Nabi SAW idza tawaddaa yadluku dhira'aihi. Tadi disunahkan juga adalah menggosok. Artinya sebenarnya adak itu seperti kalau hampir kita memijit ya, sambil memijit. Itu bahasanya sebenarnya adak itu sambil memijit. Jadi seorang menggosok lengannya sambil memijit. Memijit. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, maka beliau menggosok kedua lengan beliau. Dipraktekkan oleh ulama ketika menjelaskan hadis ini itu sambil memijit. Tapi di sini dibahasakan adalah menggosok. Demikian juga perbuatan beliau karena yudkhilul ma tahta hanakihi faqallala bihi lihiyatahu. Beliau memasukkan air ke bawah jenggotnya lalu menyelang-nyeling jenggotnya. Karena jenggot Nabi itu jenggotnya adalah jenggot yang lebat. Jenggot yang lebat. Kenapa saya katakan jenggot yang lebat? Karena banyak riwayat dari sahabat ketika sahabat memperhatikan Nabi SAW pada saat sholat duhur dan sholat asar. Bagaimana sahabat bisa mengetahui bahwasanya Nabi membaca surah ketika sholat duhur dan sholat asar, yaitu para sahabat memperhatikan jenggot Nabi itu bergerak-gerak. Artinya beliau mengucapkan sesuatu. Itu di antara riwayat yang menyebutkan terkait dengan bahwasanya jenggot Nabi itu adalah jenggot yang lebat. Karena mereka melihat dari belakang, melihat jenggot Nabi itu bisa bergoyang-goyang. Artinya, beliau membaca sesuatu ketika sholat ya, ketika sholat. Begitu cara para sahabat memperhatikan gerak-gerik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara sunnah wudu lagi adalah takdinul yumna alal yusra fil yadain war rajulain li fi'lihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu diantara sunnah juga adalah membasuh 3 kali ya, 3 kali. Disebutkan oleh penulis yang mana yaitu untuk wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Jadi ketika membasuh wajah disunahkan 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan disunahkan 3 kali, kemudian maaf ya, yang sebelumnya dulu takdinul yumna alal yusra fil yadain wa rajulain, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tentunya untuk apa? Untuk kedua tangan dan kedua kaki. Jadi kanan, bagaimana? Apakah kanan baru kiri atau kanan kiri? Mana yang benar? Tentunya karena banyak orang ketika dia membasuh kedua tangan, dia selang-selingnya kanan, kemudian kiri, kanan, kiri. Yang penting katanya mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Tapi yang benar adalah kanan, baru kiri. Itu yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didahulukan, selalu mendahulukan anggota yang kanan. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Beliau suka mendahulukan yang kanan dalam perkara memakai sandal, menyisir rambut ketika bersuci, dalam hari ini juga berwudu, dan dalam segala urusan beliau. Jadi perkara-perkara yang baik, maka hendaklah kita mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Seperti itu. Memakai sandal, ketika kita memakai sandal, hendaklah mendahulukan yang kanan, ya, seperti itu. Menyisir rambut, mendahulukan yang kanan, dan perkara-perkara lainnya. Kemudian selanjutnya tadi adalah membasuh 3 kali ya. 3 kali untuk wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Sebenarnya yang wajib hanyalah sekali. Tapi yang dianjurkan, disunnahkan itu adalah 3 kali. Bagaimana? Apakah boleh 2 kali? Boleh. Sebagaimana Nabi juga kadang mempraktekkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan wa marrataini wa thalathan. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu dengan membasuh anggota wudu sekali-sekali, kadang 2 kali, dan 3 kali. Nah ini perlu juga kita praktekkan ya. Kadang kita sekali-sekali, kadang juga besoknya mungkin 2 kali, agar menghidupkan sunnah, dan lebih seringnya adalah 3 kali. Meskipun yang wajibnya adalah sekali. Perlu juga kita Bapak Ibu peka ya melihat kondisi. Misalnya seperti saat sekarang air kurang. Misalnya di masjid air sangat minim, maka kita hanya membasuhnya sekali-sekali saja ya.
Nah, meskipun atau airnya masih banyak ya, banyak persediaan air, stok air banyak, tapi yang antri banyak. Nah, kita perhatikan juga orang yang antri ya, jangan sampai kita menyempurnakan tiga kali, tapi orang di belakang sudah menggerutu ya, sudah mengeluh. Nah, itu maka kita lihat, nah, di situ cukup kita sekali-sekali saja, nah, sekali-sekali. Atau misalnya tidak ada yang antri, tapi imam sudah rakaat terakhir. Nah, rakaat terakhir kita ingin mengejar salat berjamaah ya, maka di sini tidak usah kita sempurnakan tiga kali, cukup sekali saja, karena kita ingin mengejar sholat berjamaah bersama imam. Jadi kita lihat kondisi kapan kita lowong untuk melakukan membasuh 3 kali dan kapan juga diperlukan hanya sekali. Tinggal bagaimana kita melihat situasi dan kondisi. Kemudian sunnah yang terakhir disebutkan oleh penulis adalah ad-dzikrul warid ba'dal wudu, yaitu membaca zikir sesudah wudu ya, membaca zikir sesudah wudu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma minkum ahadun yatawadda fayusbigul wudu." Tidak salah seorang pun dari kalian itu yang berwudu, dia menyempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika seseorang sudah berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan zikir tersebut, saya yakin insyaallah kita semua bisa hafal ya, mudah dihafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa keutamanya kata Nabi? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8. Dan dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi usahakan kita mempraktekkan itu Bapak Ibu ketika kita sudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan di riwayat Imam Muslim At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu tambahan doanya. Jadi usahakan kita amalkan setiap kali kita selesai berwudu. Kemudian selanjutnya permasalahan itu tadi sudah pembahasan terkait dengan sunnah wudu. Kemudian pembatal wudu. Wan nawaqid, jadi apa saja yang termasuk pembatal wudu ya, bukan pembatal keislaman ya. Kita sudah sering mendengarkan pembatal keislaman. Jadi pembatal wudu yaitu disebutkan oleh penulis ada 6. Yang pertama al-kharij minas sabilaini, yaitu apa yang keluar dari 2 jalan ya, yaitu dari kubul dan dubur, apa yang keluar dari 2 jalan ya, dari kemaluan yaitu pantat dan kemaluan depan. Itu seperti air seni atau air kencing atau air tinja. Yang keluar ini bisa berupa air seni dan tinja, bahkan juga seperti air mani atau air mazi atau darah istihadah ya, atau bahkan ar-rihu qalilan kana aw katsiran, bahkan atau semacam angin atau kentut ya, sedikit atau banyak. Itu membatalkan wudu. Apa saja yang keluar dari 2 jalan, apapun itu bentuknya, yang keluar dari kubul dan dubur, maka itu membatalkan wudu. Dan tentunya kita menjadi berhadas ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza haddatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang dari kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Kemudian terkait dengan ini, banyak orang yang ragu terkait dengan kentut ya, kentut. Kadang dia ragu apakah sudah keluar kentut angin atau tidak. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan fala yang sorib hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka janganlah dia berpaling atau membatalkan sholatnya sehingga dia mendengarkan suara atau mencium bau ya, dari kentutnya. Itu betul-betul kita yakin. Kadang-kadang memang ketika kita sholat banyak orang yang diberikan was-was terkait apakah dia sudah kentut atau tidak. Maka kata Nabi, fala yang sarif, jangan membatalkan sholatnya sampai sehingga dia mendengarkan suara atau mencium bau ya, bau yang tidak sedap, sebagaimana halnya orang yang kentut. Itu betul-betul kalau sudah ada seperti itu yang membuat dia yakin, maka
barulah boleh dia harus membatalkan sholatnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang membatalkan wudu adalah khurujun najasah min baqiyatil badan fa in kana baulan aw ghaitan naqada mutlaqan lidukhulihi fi nususis sabiqah, yaitu keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Nah, jadi kadang juga ada yang misalnya keluar najis meskipun bukan melalui dari dua jalan tadi yang kita sebutkan, tapi dia keluar dari tubuh lainnya. Nah, misalnya biasa juga kadang ada orang yang punya penyakit yang dia tidak, ketika dia lahir dia tidak punya lubang, lubang pantat ya, lubang anus, maka dibuatkan lubang yang lainnya ya, dibuatkan oleh kedokteran, oleh dokter dibuatkan lubang yang lain untuk agar tinjaknya bisa keluar. Nah, maka meskipun seperti itu, jika dia dewasa sampai seperti itu, maka itu juga termasuk membatalkan wudhu ya, meskipun tidak melalui dua jalan yang kita sebutkan tadi di pertama. Nah, itu bila yang keluar adalah air kencing atau tinja, maka yang membatalkan secara mutlak. Nah, tapi kadang juga yang keluar bila yang keluar itu seperti darah dan muntah. Nah, maka penulis memilih pendapat bahwasanya jika darah dan muntah dan itu volumenya banyak, maka lebih utama adalah dia berwudu. Utama adalah dia berwudu untuk mengamalkan kehati-hatian. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada keluar darah, tapi kita yang bisa membatalkan wudu atau yang lebih baik adalah berwudu ketika darahnya itu banyak. Nah, bagaimana bisa kita ukur banyak atau tidaknya? Tergantung biasa kebiasaan. Kalau orang sudah bilang, ih banyak darahnya, barulah dikatakan banyak. Kalau orang bilang, sedikit darahnya, seperti itu belum bisa dikatakan membatalkan wudu. Tapi tetap untuk mengamalkan kehati-hatian, tetap kita dianjurkan adalah untuk berwudu. Kemudian selanjutnya adalah zawalul aqli au taghtiyatuhu biikmamin au nomin. Hilangnya akal ya, entah itu karena pingsan atau tidur, maka di sini membatalkan wudu. Jadi seseorang yang sudah berwudu kemudian tiba-tiba dia pingsan, maka ketika dia sadar dari pingsannya ketika dia mau sholat, maka hendaklah wudu lagi, mengulang wudunya, karena itu sudah membatalkan wudunya tadi karena pingsannya. Kemudian juga karena tidur. Itu tidur juga adalah membatalkan wudu. Tapi tidur yang mana? Disebutkan oleh penulis adalah tidur yang membatalkan adalah tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Bagaimana lagi ukurannya yang disebutkan tidur yang nyenyak? Bila mana orang yang tidur itu tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya, ataupun dia sudah tidak sadar terkait apa-apa yang ada di sekitarnya. Nah, itu dinamakan tidur yang nyenyak. Seperti biasa kalau kita sholat Jumat ya, Bapak-bapak, saya tidak tahu ini kenapa setiap Jumat kita selalu diserang kantuk ya. Meskipun kita sudah mandi, segar pergi masjid, tapi sampai di masjid orang khutbah kita ngantuk ya. Kita ngantuk. Tapi herannya lagi, kalau khatib sudah mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, masuk. Sudah bangun. Maka itu tidak disebut dengan sebagai tidur yang nyenyak. Dan insya Allah tidak membatalkan wudu ya. Tapi tentunya mengurangi pahala sholat Jumat kita ya. Itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ada orang sholat Jumat tidur, khatib sudah barakallahu li wa lakum fil azim, dia masih belum sadar, bahkan orang qomat dia masih belum sadar, nanti dicolek baru bangun, maka itu dia harus wudu kembali. Itu sudah nyenyak tidurnya ya. Itu sudah tidak nyenyak tidurnya. Itu kadar kapan seseorang dikatakan tidur nyenyak. Seperti itu. Adapun tidur yang ringan, itu tidak membatalkan wudu. Karena kadang para sahabat itu ketika mereka menunggu dilaksanakannya sholat isya, karena Nabi itu beberapa kali, Nabi kadang seringkali mengakhirkan waktu sholat isya ya, mengakhirkan waktu sholat isya. Bukan di awal, misalnya jam 7 masuk isya, bukan di situ, tapi kadang Nabi mengakhirkan entah di jam 9, di jam 10. Bahkan itu disebutkan waktu yang paling afdol, andaikan tidak memberatkan umatku, yaitu mengakhirkan sholat isya. Jadi kadang para sahabat itu ketika menunggu sholat isya, kadang ada yang tertidur, tertidur atau mengantuk, tertidur, tapi ketika dilakukan sholat isya, mereka bangkit tanpa mereka bangkit dan sholat tanpa berwudu. Jadi itu makanya disebutkan apabila tidurnya ringan, tidak nyenyak, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi termasuk juga di sini adalah hilangnya akal seperti
al-junun, kemudian as-sakar atau gila, kemudian mabuk, itu semua adalah perkara yang membatalkan wudu sesuai ijma para ulama. Ada orang yang sudah berwudu kemudian minum minuman keras, mabuk, maka itu membatalkan wudunya. Kemudian selanjutnya perkara yang membatalkan wudu adalah massu farjil adami bila hail, menyentuh kemaluan manusia tanpa ada penghalang, tanpa pembatas ya. Menyentuh kemaluan, entah itu kemaluannya sendiri atau kemaluan yang lain, misalnya dia memandikan anaknya seumpama, maka di situ kemudian dia menyentuh kemaluan anaknya, maka di situ membatalkan wudu. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Di hadis yang lain, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Jadi menyentuh kemaluan tanpa penghalang, tanpa pembatas, maka itu membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh penulis aklu lahmil ibil, makan daging unta. Makan daging unta. Jadi makan daging unta itu membatalkan wudu. Tapi alhamdulillah kalau kita di Indonesia aman ya, tidak ada daging unta ya. Tidak ada daging unta. Sebagaimana sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda min luhunil ghanam? Apakah kita berwudu ketika makan daging unta wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? In syi'ta fatawadda wa in syi'ta la tatawadda. Kalau kamu mau berwudu silahkan, tapi kalau tidak mau berwudu ya silahkan. Artinya tidak membatalkan wudu. Tapi ketika para sahabat bertanya, ana tawadda min luhumil ibil, apakah kita berwudu dengan makan daging unta? Maka kata Nabi SAW, na'am, tawadda min luhumil ibil. Ya, berwudulah disebabkan makan daging unta. Jadi dari sinilah ulama menyebutkan bahwasanya makan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Ya. Wallahu ta'ala alam, saya belum menggali mengapa dibedakan antara makan daging unta dengan makan daging lainnya, itu bisa membatalkan wudu. Kemudian terakhir adalah ar-ridda anil Islam, murtad dari Islam ya. Tentunya ketika seorang murtad dari Islam, maka itu tentunya membatalkan segala amal ibadahnya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh telah gugur seluruh amal ibadahnya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, kemarin ada yang bertanya terkait dengan bagaimana kalau menyentuh istri, seorang suami yang menyentuh istrinya. Nah, di sini ulama penulis di sini tidak memasukkan perkara tersebut dalam perkara membatalkan wudu, berarti penulis berpendapat bahwasanya menyentuh istri, suami menyentuh istri ketika sudah berwudu berarti tidak membatalkan wudu. Yang itu memang yang mayoritas hampir memilih pendapat itu ya. Seorang suami ketika dia sudah berwudu dan menyentuh istrinya, maka itu tidak membatalkan wudu. Sebagaimana Nabi SAW kalau beliau ingin ke masjid sholat berjamaah, sebelum keluar rumah maka beliau mencium istrinya terlebih dahulu tanpa mengulangi wudu kemudian melaksanakan sholat. Dari situlah para ulama menyebutkan bahwasanya menyentuh istri ataupun yang bukan muhrim itu tidak membatalkan wudu. Kemudian permasalahan selanjutnya terkait dengan perkara wudu adalah bagian ketujuh, ma yajibu lahul wudu. Ya, ibadah yang mengharuskan kita berwudu terlebih dahulu. Tadi sebenarnya di awal juga sudah disebutkan terkait apa-apa saja yang kita diharuskan dulu, diwajibkan dulu berwudu sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama adalah tentunya as-shalah ya. Sebelum melakukan ibadah salat, maka diwajibkan kita berwudu terlebih dahulu. La yaqbalullahu salata bighairi tuhur wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan. Kemudian selanjutnya at-tawaf bil baitil haram fardan kana aw nafilan. Tawaf di Ka'bah baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Nah, ketika umrah ataupun haji, maka sebelum kita bertawaf maka hendaknya kita pastikan dulu kita sudah berwudu atau kita tidak berhadas. Karena sebagaimana disebutkan
at-tawafu bil baiti shalah. Tawaf di Baitullah itu seperti halnya salat ya, salat. Artinya harus tanpa seseorang itu tidak boleh melakukan tawaf dalam keadaan berhadas sebagaimana salat. Illa annallaha abaha fil kalam. Hanya saja Allah tentunya membolehkan berkata-kata di dalamnya. Jadi meskipun disebutkan tawaf itu seperti salat, tapi Allah membolehkan orang bertawaf itu sambil berbicara ya, berbicara. Jadi boleh orang sambil tawaf sambil berbicara. Tentunya yang dianjurkan lebih banyak berdoa, tapi berbicara yang lain boleh. Kalau selfie boleh? Ya. Atau secara langsung? Nah, ini ya, ini yang banyak dilakukan orang ya. Tidak masalah, tapi tergantung niatnya. Kita harus pandai-pandai menjaga niat ya. Jangan sambil tawaf selfie untuk dengan niat untuk pamer ya. Kemudian selanjutnya perkara yang diwajibkan berwudu dulu sebelum melakukan hal tersebut adalah mashul mushaf. Mashul mushaf bila hail adalah menyentuh mushaf Al-Quran tanpa pembatas. Jadi seorang yang tidak punya wudu atau dalam keadaan berhadas, entah itu hadas kecil terlebih hadas besar, maka tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang sudah suci. Artinya sudah berwudu ya, sudah berwudu atau sudah mandi janabah dari hadas besar. Jadi kita tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa wudu terlebih dahulu. Itu terkait dengan yang diwajibkan wudu sebelum kita melakukan perkara tersebut. Kemudian bagian terakhir daripada bab wudu, ma yustahabbu lahul wudu. Apa yang dianjurkan, tadi diwajibkan ya, sekarang yang dianjurkan. Yang dianjurkan kita wudu terlebih dahulu ya. Ibadah-ibadah yang dianjurkan sebelumnya adalah kita harus berwudu terlebih dahulu. Yustahabbul wudu wa yandabu fil ahwalit taliyah. Wudu dianjurkan dan disunnahkan dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an. Yaitu yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi dianjurkan ya, disunnahkan terlebih dahulu kita berwudu kalau kita ingin berzikir kepada Allah atau kita membaca Al-Qur'an. Meskipun sebenarnya tanpa berwudu dan tanpa berwudu kita tetap boleh berzikir kepada Allah. Cuma afdaliyahnya, lebih afdalnya, lebih sempurnanya ibadah kita, ibadah zikir kita dan ibadah bacaan Al-Quran kita, maka lebih dahulu hendaklah kita berwudu terlebih dahulu ya, bersuci. Kemudian selanjutnya adalah inda kulli sholatin limuwadhabatihi, setiap hendak sholat. Ini yang pernah ditanyakan sebelumnya salah satu jamaah pekan kemarin. Jadi apakah boleh wudu yang kita pakai sholat subuh dan itu tidak pernah batal sampai kita sholat isya, apakah boleh memakai wudu yang sama? Boleh. Tapi yang dianjurkan yang lebih afdal adalah setiap hendak sholat, setiap hendak sholat ya. Karena Nabi SAW senantiasa melakukannya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu setiap kali hendak salat. Jadi memperbarui wudu ya. Meskipun wudu kita tidak batal, tapi dianjurkan, disunnahkan untuk memperbarui wudu ketika kita sudah masuk salat lagi. Sudah salat maghrib, wudunya belum batal, ingin sholat isya, dianjurkan untuk memperbaharui wudu. Kemudian selanjutnya, yustahabul wudu lil junubi idza arada ay ya'uda lil jima'. Masyaallah. Dianjurkan berwudu bagi orang yang junub bila dia hendak mengulangi lagi hubungan suami istrinya. Jadi ada orang yang sudah berhubungan suami istri, otomatis dia berjunub ya. Kalau dia ingin mengulang lagi ya masih kuat misalnya, ingin mengulang lagi, maka dianjurkan untuk berwudu dulu. Itu disunnahkan untuk berwudu. Begitu juga ketika dia sudah berhubungan suami istri, kemudian hendak tidur, maka dianjurkan untuk berwudu dulu. Kalau dia tidak mampu tentunya mandi ya, karena tengah malam, dia hantam tengah malam, tentunya tidak sanggup mandi, maka sebelum tidur dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu.
ataupun makan atau minum. Intinya pada intinya ketika dia sudah melakukan hubungan suami istri, dia berjunub, hendak melakukan kegiatan yang lain setelah dia melakukan hubungan suami istri, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana hadis yang diriwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadakum ahlahu, thumma arada ay ya'uda falyatawadda." Bila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, ya, artinya menggauli istrinya, kemudian dia hendak mengulanginya, maka hendaknya berwudu terlebih dahulu. Kemudian juga hadis diriwayatkan oleh Aisyah, ibunda Aisyah, anna Rasulullah SAW kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-shalah qabla ayyanam. Bahwa Rasulullah SAW apabila hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat sebelum beliau tidur. Nah, seperti itu ya. Jadi dianjurkan berwudu ketika kita hendak tidur, ketika selesai dalam keadaan junub. Kemudian selanjutnya yaitu al-wudu'u qabla al-ghusli. Nah, juga yang dianjurkan berwudu adalah sebelum kita mandi janabah. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum kita mengguyur semua badan kita untuk mandi janabah, maka disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Nah, itu perkara disunnahkan juga berwudu terlebih dahulu sebelum kita memulai mandi janabah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayughsilu warjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, insyaallah nanti kita juga bahas di perkara terkait mandi janabah, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau, lalu beliau membasuh kemaluan beliau, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Nah, itu dianjurkan berwudu. Kemudian perkara juga yang dianjurkan untuk berwudu adalah indan naum. Nah, jadi sebelum sebelum tidur Bapak Ibu, entah itu kita dalam keadaan junub ataupun tidak, tetap dianjurkan untuk berwudu sebelum kita tidur, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' ala shiqqikal aiman." Bila kamu hendak tidur, datang ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat, kemudian berbaringlah miring pada sisi badanmu yang sebelah kanan. Ya, jadi kita dianjurkan berwudu. Juga di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan berwudu ketika kita mau tidur, itu malaikat akan senantiasa mendoakan kita sepanjang kita tidur. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hambamu, ya Allah, rahmatilah hambamu. Itu di antara keutamaan, ya. Ketika kita mau tidur, maka hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini maka selesailah kita membahas terkait dengan bab permasalahan wudu. Nah, di bab kelima wudu, ya. Jadi karena kondisi dan tidak memungkinkan untuk kita praktek, jadi yang saya ingin praktekkan adalah bagaimana wudu, ya. Wudu sempurna dan juga atau wudu dengan memakai 1 gelas air, ya. 1 gelas air. Nah, itu bisa. Jadi kadang ada orang yang merasa tidak punya air, padahal ada air aqua, misalnya aqua gelas, ya, satu biji, ya, itu bisa dipakai untuk berwudu. Nah, bahkan itu tidak sampai 1 gelas, setengahnya itu sudah bisa dipakai untuk berwudu. Tadinya saya ingin praktekkan seperti itu, tapi insya Allah pekan depan kalau kondisi memungkinkan. Saya kira itu pembahasan kita terkait masalah wudu pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pekan depan. Tanya jawab? Oh ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, 1-2 orang, ya, kita persilahkan. Ya, silakan Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait kebetulan wudu. Ya. Saya pernah kalau sekiranya kan biasanya kita dulu gatal, ya. Ya.
Itu katanya kalau menggabah tanpa menyentuh ini itu tidak batal. Itu yang pertama. Ya. Kemudian misalnya juga kalau kita eh, tidak sengaja menyentuh yang bukan mahram, walaupun kita tidak membenarkan ini tidak boleh. Entah itu menyentuh yang mana dimaksud ini, menyentuh tangan atau mungkin Kulit ya, kulitnya. ataupun tumit kaki. Kan biasanya kalau masjid ramai, itu kita mungkin tidak sengaja tumit kaki atau jempol tersentuh. Apakah itu juga termasuk membatalkan? Kemudian yang terakhir, biasanya sholat Jumat saya start kalau misalnya mandi wajib sudah tidak berwudu lagi setelahnya, ataukah mesti berwudu atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Jadi apa namanya, ketika memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang menyentuh itu adalah telapak tangan terkait dengan kemaluan ya. Tapi di sini tadi penulis tidak menyebutkan ya, tidak merinci, cuman menyebutkan yang penting menyentuh apa namanya, menyentuh kemaluan dengan tangan ya. Jadi makanya biasa ada yang mensiasati, dia menggaruk dengan memakai punggung ya, punggung daripada tangannya. Nah, karena yang dianggap menyentuh apa namanya, membatalkan wudhu adalah menyentuh dengan telapak tangan. Nah, seperti itu. Kemudian juga tadi yang dimaksudkan dengan apakah ketika menyentuh, memilih pendapat yang membatalkan wudhu adalah menyentuh yang bukan muhrim. Apakah yang dimaksud menyentuh sini, apakah memang dibatasi menyentuh dengan tangan, ataukah yang penting dia menyentuh kulit, antara kulit, entah itu di tumit atau di bagian kaki ya. Maka yang pernah saya dapatkan, karena saya sendiri tidak mendalami terkait pendapat yang membatalkan, memilih pendapat bahwasanya menyentuh dengan mahram itu batal. Yang penting katanya menyentuh kulit, antara kulit ya, tidak sekedar tangan. Nah, tidak sekedar kanan. Maka jika dia berjalan kemudian tidak sadar dia menyentuh antara lengannya dengan lengan yang bukan mahram, maka itu sudah dikatakan batal wudunya. Nah, batal wudunya. Kemudian tadi yang terakhir, Mandi wajib. Mandi wajib. Nah, jadi memang ada, kalau kita sudah mandi wajib, maka itu sudah tidak perlu lagi berwudu ya. Tapi asalkan kita ketika di akhir mandi wajib kita sudah tidak menyentuh lagi kemaluan. Nah, jadi itu, tapi itu apa namanya, riskan terjadi. Nah, kalau kita bisa menjaga itu ketika kita mandi janabah dan kita tidak menyentuh lagi kemaluan di akhir siraman kita untuk badan kita, langsung memakai handuk, maka tidak perlu menutup dengan berwudu. Karena itu sudah karena mandi janabah itu apa namanya, tugasnya sama halnya seperti ketika kita berwudu. Mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar, wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi dicukupkan dengan mandi janabah. Yang penting sementara di akhir mandi janabah kita tidak menyentuh lagi hal-hal atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudu seperti menyentuh kemaluan. Saya kira itu ya. Allah taala alam. Lagi. Ya. Ya, silakan. Yang saya mau tanyakan Ustaz mengenai tadi salah satu syarat sahnya wudhu yaitu penggunaan cat buku ataupun teks. Iya, oh iya, ini saya ingat juga. Ini Ustaz, karena sekarang kan di pasaran itu rata-rata sudah melabel halal. Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz? Meskipun sebenarnya saya secara pribadi tidak menggunakan. Ya. Ya, mungkin label halalnya itu dari segi penggunaannya. Nah, dari segi penggunaannya. Tapi tetap ketika dia mau berwudu maka harus dilepas terlebih dahulu. Dilepas terlebih dahulu. Tapi tentunya itu dipakai itu untuk seorang istri mungkin di hadapan suaminya misalnya kan ya, berhias di hadapan suaminya, itu halal, tidak masalah. Tapi ketika dia mau berwudu maka tetap harus dilepas terlebih dahulu. Nah, mana-mana dia dipakai apa namanya, konteks itu dalam keadaan berwudu, tentunya air tidak bisa masuk ya, tidak bisa tembus ya, dan itu tidak apa namanya, tidak mensahkan wudunya, membatalkan wudunya. Oke, kemudian saya ingat juga kemarin ditanyakan oleh Pak Ketua terkait bila mana seseorang misalnya sudah sholat sampai di rumah ternyata dia melihat masih ada bekas cat ya di anggota wudu ya. Saya menyebutkan bahwasanya itu tidak masalah ya, tidak mengapa, karena saya salah mengkiaskan. Saya
salah mengkiaskan dengan kasus yang pernah dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi ketika dia dalam keadaan sholat, tiba-tiba di tengah sholat para sahabat melihat Nabi melepaskan sandalnya. Jadi Nabi kan karena memang sholat pakai sandal ya, sholat pakai sandal. Tapi di tengah sholat Nabi melepaskan sandalnya. Setelah sholat maka para sahabat bertanya, kenapa tadi Nabi SAW melepaskan sandalnya di tengah sholat? Apa kata Nabi? Datang malaikat Jibril kepadaku dan membisikkan kepadaku bahwasanya di sandalku ada najis. Nah, di sandalku ada najis. Dan Nabi melepaskannya tanpa mengulangi sholatnya. Nah, tanpa mengulangi sholatnya. Dan saya mengkiaskan di situ, tapi ternyata beda kasus ya. Najis itu kan tidak membatalkan wudu ya. Jangan, karena banyak orang yang masih berpemahaman bahwasanya ketika dia sudah berwudu, kemudian dia menyentuh najis misalnya, menyentuh tinja, dia merasa wudunya batal. Wudunya batal, tidak, cukup mencuci tangan yang dia pakai menyentuh tinja, tapi wudunya tidak batal. Jadi sebagaimana Nabi tadi, dia cuma cukup melepaskan sandalnya ya. Atau misalnya kita lagi sholat tiba-tiba mengingat tadi ternyata songkok kita adalah najisnya. Nah, kita tinggal langsung melepaskan tanpa mengulangi sholat kita. Tapi bagaimana dengan yang ditanyakan Pak Ketua pekan lalu? Maka sebagaimana saya menyebutkan itu karena sudah berlalu. Tapi ketika saya mencontohkan terkait dengan sementara di tengah sholat dia melihat ternyata ada cat di kakinya, maka saya menyebutkan bahwa dia harus mengulangi ya, mengulangi. Nah, begitupun juga ketika dia sudah selesai sholat dan pulang ke rumahnya dan ternyata dia melihat di kakinya ada cat, nah, ternyata tentunya ketika dia berwudu maka itu tidak sah wudunya karena masih menghalangi ya. Nah, maka di sini dia harus mengulang sholatnya, mengulang wudunya dan mengulang sholatnya karena dia dianggap orang yang tidak pernah berwudu. Nah, sebagaimana orang, kata para ulama, sebagaimana kalau seseorang yang dia lupa bahwasanya dia lupa berwudu kemudian sholat, nanti sudah setelah sholat baru mengingat ternyata dia tadi belum sholat, maka kata para ulama tetap dia harus mengulangi sholatnya. Dia harus wudu dulu kemudian mengulangi sholatnya. Atau ada bapak-bapak yang dia lupa kalau ternyata semalam dia mandi janabah, dia junub ya. Nah, kemudian dia pergi sholat, nah, nanti setelah sholat baru diingatkan sama istrinya, tadi mandi junub jeki. Nah, di sini dia harus mengulangi sholatnya. Jadi saya ingat cerita di kalau tidak salah di Khalifah Al-Ma'mun ya. Khalifah Al-Ma'mun, jadi ada seorang imam yang mengadu kepada khalifah bahwasanya dia ditampar oleh salah satu jamaah. Maka khalifah tersebut memanggil jamaah yang menampar imam tersebut. Apa kata jamaah tersebut? Ya wahai raja, saya dalam keadaan terburu-buru ya, ingin pergi ke tempat kerja. Jadi saya singgah mampir sholat di masjid tersebut. Ketika saya sholat subuh bersama imam setelah selesai membaca Al-Fatihah, imam membaca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Tapi saya masih berhusnudzon bahwasanya imam tersebut hanya membaca beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Ternyata dia membaca selesai surah Al-Baqarah, baru ruku. Ya. Kemudian di rakaat kedua, kembali imam baca surah Al-Imran. Jadi saya mengira nanti cuma hanya beberapa rakaat ini yang dibaca ya. Jadi walau alam apakah ini benar atau tidak, jelasnya seperti itu riwayatnya. Tapi ternyata dia menyelesaikan surah Al-Imran. Selesai salam, dia balik ke jamaah. Apa katanya? Wahai jamaah, silahkan ulang sholatmu karena saya lupa mandi junub tadi. Akhirnya saya tampar dia raja. Maka kata raja, oh kamu memang pantas ditampar wahai imam. Seperti itu. Ini walau alam ini sekadar cerita jenaka. Ya, memang juga ada pelajaran di situ ya. Saya kira itu sudah tidak ada ya. Insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan masalah khuf. Masalah membasuh khuf ya, membasuh khuf sebagaimana saya sudah jelaskan di pekan lalu secara singkat. Jadi kadang kita diberikan keringanan ketika kita dalam keadaan musafir dan berwudu dan tiba untuk mencuci kaki, maka itu kita tidak dianjurkan lagi untuk membuka sepatu, mencuci kaki, cukup membasuh khuf di atasnya. Begitu juga ketika orang sakit, dia pakai perban ya, pakai perban. Nah, itu bagaimana cara berwudunya ketika dia memakai perban. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.